Makasih ya Ara sudah datang ke sini. Om, seneng banget rasanya. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan namanya Rara, gadis desa yang tumbuh dalam keluarga sederhana di kaki Gunung Lawu. Sejak kecil, ia bermimpi kuliah dan membanggakan kedua orang tuanya. Setelah bertahun-tahun belajar dengan penerangan lampu minyak, Rara akhirnya lolos seleksi masuk universitas negeri ternama di Jakarta. Namun mimpi itu segera berubah jadi tekanan. Biaya kuliah yang tinggi, tempat tinggal yang mahal, dan beban hidup di ibu kota membuat Rara nyaris putus asa. Di tengah himpitan, ia ditawari jalan cepat oleh senior kampusnya. Jadi simpanan seorang anggota DPR berusia 65 tahun yang bisa membiayai semua kebutuhannya. Rara menolak, tapi waktu terus mendesak. Ketika ancaman dropout datang, ia menyerah. Apartemen mewah, tas bermerek, dan uang melimpah pun menggantikan kehidupan lamanya. Tapi rasa damai itu tak pernah datang. Hidupnya hampa, dipenuhi ketakutan, dan kehilangan arah. Hingga suatu malam, fotonya viral di media sosial saat menemani sang pejabat di sebuah acara resmi. Dunia menghujatnya. Kampus memanggil, keluarganya di desa tahu, dan nama Rara hancur. Namun saat semua tampak gelap, Rara memilih bangkit. Ia tinggalkan dunia semu itu, kembali ke kos kecil, bekerja serabutan sambil menyelesaikan kuliahnya. Dengan keringat dan air mata, ia akhirnya lulus dan melanjutkan pendidikan S2 berkat beasiswa. Kini, Rara punya satu pesan. Harga diri tak bisa dibeli, meski seluruh dunia menawarkannya dengan harga tinggi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore itu berwarna jingga, menyelimuti desa kecil di kaki Gunung Lawu. Di salah satu rumah sederhana berdinding anyaman bambu, suara pensil yang menari di atas kertas terdengar lembut. Rara, gadis 18 tahun dengan mata bersinar dan semangat membara, sedang duduk bersila di lantai tanah rumahnya. Satu-satunya penerangan datang dari lampu minyak kecil di sudut ruangan. "Ra, istirahat dulu. Makan dulu, nak." Suara ibunya terdengar lembut dari dapur. Rara hanya tersenyum. "Sebentar lagi, Bu. Aku lagi ngerjain latihan soal UTBK." Sejak kecil, Rara sudah berbeda. Di saat anak-anak seusianya bermain di ladang, ia lebih memilih belajar. Bagi Rara, ilmu adalah jalan keluar dari kemiskinan yang membelit keluarganya. Ayahnya hanya buruh tani, ibunya menjual pisang rebus keliling kampung. Tapi mereka tak pernah berhenti menyemangati Rara untuk sekolah tinggi. Setelah bertahun-tahun belajar tanpa les, tanpa internet, hanya mengandalkan buku bekas dan radio tua untuk mendengar berita pendidikan, akhirnya harapan itu datang. Rara diterima di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Tangis pecah di rumah itu saat surat pengumuman diterima. Ayahnya sujud syukur. Ibunya memeluk Rara dengan mata sembab. Satu keluarga kecil itu merasa dunia mulai tersenyum pada mereka. Namun, kebahagiaan itu tak lama bertahan. Biaya hidup di Jakarta yang membumbung tinggi menghantam mereka seperti gelombang besar. Uang tabungan hasil jual kebun dan hewan ternak hanya cukup untuk biaya awal semester. Setelahnya, segalanya jadi serba pas-pasan. Jakarta menyambut Rara dengan kejam. Ia tinggal di kos kecil ukuran 2x3 meter. Hanya berisi kasur tipis dan ember mandi. Makanan sehari-hari hanya nasi putih dan garam. Kadang mie instan yang dibagi dua. Tapi Rara tetap bersyukur, tetap kuliah, tetap hadir di kelas paling depan. Masalah mulai datang di semester kedua. UKT naik, dan penghasilan ayahnya tak mampu menutupnya. Beberapa beasiswa ditolak karena syarat administrasi dan kuota terbatas. Rara mulai menjual buku-bukunya, lalu baju-baju terbaiknya. Di tengah kesulitan itu, datang seorang senior bernama Mira. Ia mengenal Rara dari organisasi kampus. Mira cantik, stylish, dan selalu tampil glamor. Tapi tak banyak yang tahu,
Kehidupan Mira dibiayai oleh seorang pejabat kaya raya. Ra, lo anak pintar. Tapi pintar doang gak cukup di kota kayak gini. Ucap Mira suatu malam di kantin kampus. Rara menatap Mira. Heran. Maksud lo? Mira mencondongkan badan. Suaranya pelan. Gue kenalin deh sama temen gue. DPR. Umurnya emang 60-an. Tapi royal. Lo gak perlu pacaran. Cuma nemenin aja. UKT lo beres. Hidup lo aman. Rara langsung berdiri. Wajahnya merah. Gue kesini buat belajar. Bukan buat jadi simpenan pejabat. Mira hanya tertawa kecil. Sok idealis. Tapi nanti kalau lo udah mau didu, baru kerasa. Percaya deh. Malam itu Rara menangis di kamar kos. Tawaran itu menghantuinya selama berhari-hari. Ia mulai bolos kelas karena malu. Surat peringatan pembayaran UKT datang dari kampus. Teman-temannya menjauh karena ia sering menyendiri. Hingga suatu pagi, ia menelepon ibunya di desa. Bu, kalau Rara nggak bisa bayar UKT semester ini, Rara bakal dikeluarin. Hening. Lalu suara ibunya serak. Maaf ya, nak, ibu nggak bisa bantu. Ayahmu sekarang malah sakit. Uang tinggal buat berobat. Tangis itu pecah lagi. Kali ini lebih keras. Rara merasa seluruh dunia menolaknya. Jalan yang dulu terang, kini berubah jadi lorong gelap yang menyesakkan. Dan saat Mira kembali mengirim pesan, kalau lo udah siap, kabarin ya. Sekali lo bilang iya, semuanya selesai. Rara pun mulai berpikir, apa harga dari sebuah mimpi? Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta. Langit kelabu, sama seperti hati Rara yang tak menentu. Di dalam kamar kos sempitnya, ia duduk memeluk lutut. Tangannya memegang selembar surat peringatan pembayaran UKT. Tulisan tebal berwarna merah. Jika tidak melakukan pelunasan hingga tanggal 5 bulan ini, mahasiswa dinyatakan non-aktif. Tanggal di kalender menunjukkan hari keempat. Besok batasnya. Dan ia tidak punya sepeser pun. Perutnya belum terisi apapun sejak kemarin. Sisa mie instan yang dibelah dua sudah habis. Uang hanya tinggal Rp2.000 di dompetnya. Ia mencoba menghubungi beberapa dosen untuk mencari info beasiswa darurat. Tapi tak ada jawaban. Ia sudah berusaha. Tapi semua jalan seolah buntu. Malam itu, Mira kembali datang. Gue tahu lo keras kepala. Tapi gue juga tahu lo bukan cewek bodoh. Lo cuma lagi terdesak. Kata Mira sambil menyerahkan kartu nama berwarna hitam keemasan. Di situ tertulis, Bapak Haji Rashid, MC anggota DPR Komisi 3. Dia baik. Nggak aneh-aneh. Lo cuma perlu jadi pendamping. Ikut dia ke beberapa acara, nemenin makan, dengerin curhat, dan lo dikasih semua yang lo butuhin. Lo nggak bakal rugi, Ra. Ujar Mira meyakinkan. Rara menatap kartu itu lama. Hatinya seperti perang. Ada rasa jijik, takut, tapi juga putus asa. Malam itu, ia tak bisa tidur. Dan ketika pagi datang, dengan hujan masih membasahi kaca jendela kecil kamarnya, Rara akhirnya mengirim pesan ke nomor di kartu nama itu. Assalamualaikum, Pak. Saya Rara, temannya Mira. Saya ingin bicara. Jawaban datang cepat. Ingat. Waalaikumsalam. Baik. Nak, temui saya di Hotel Kartika lantai 7. Saya tunggu sore ini. Sore harinya, Rara berdiri kikuk di lobi hotel mewah. Gaun pinjaman dari Mira terasa asing di tubuhnya. Ia merasa seperti memakai kostum. Semua orang di sana tampak berbeda. Mahal, wangi, berkelas. Dan ketika lift terbuka, seorang pria tua dengan rambut putih klimis, jas necis, dan jam tangan berlian menyambutnya dengan senyum ramah. Selamat datang, Rara. Kamu lebih cantik dari yang Mira bilang. Senyum Rara hambar. Tapi ia mencoba tegar. Semua ini demi kuliah. Demi masa depan. Percakapan mereka berlangsung di ruang suite hotel. Pak Rashid bukan pria kasar seperti yang ia bayangkan. Justru sebaliknya. Ia sopan, perhatian, bahkan sesekali bercerita soal anak-anaknya yang sudah besar dan tinggal di luar negeri.
Aku tidak butuh banyak dari kamu, Rara. Aku cuma ingin seseorang yang bisa diajak bicara. Bisa duduk di sebelahku, menemani dalam kesepian. Aku akan pastikan semua kebutuhanmu aman. Tapi satu hal, jangan pernah main belakang. Rara mengangguk pelan. Suaranya tercekat. Saya hanya ingin bisa kuliah, Pak. Dan sejak malam itu, hidup Rara berubah drastis. Ia pindah ke apartemen mewah di bilangan Sudirman. Tas mahal, ponsel terbaru, dan uang bulanan yang cukup untuk hidup 3 bulan langsung dikirim. Kampus terkejut melihat perubahan drastis Rara. Dulu sering memakai sandal jepit. Kini ia datang dengan mobil sedan. Dulu makan di warteg. Kini brunch di kafe mahal. Tapi senyumnya mulai hilang. Ia tak lagi tertawa seperti dulu. Setiap malam, saat sendiri, ia menangis diam-diam. Rasa hampa mulai menggerogoti. Setiap kali ia duduk di samping Pak Rashid dalam jamuan, ia merasa tubuhnya milik orang lain. Ia masih kuliah, nilai tetap bagus. Tapi Rara tahu dirinya mulai retak. Satu malam, ia pulang dari acara formal. Masih mengenakan dress biru muda dan sepatu hak tinggi. Ia melihat cermin di apartemennya. Rambutnya tertata rapi. Wajahnya cantik. Tapi sorot matanya mati. Ini bukan aku, bisiknya sambil menatap refleksi dirinya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Kamu cantik malam ini, Mbak Rara. Sayang, semua orang tahu siapa yang bayarin semua itu. Jantung Rara berdebar. Ia mengecek akun Twitter. Dan di sana, sebuah foto dirinya dan Pak Rashid tengah duduk berdampingan dalam acara kenegaraan, telah viral. Disertai caption sinis. Muda dan berbakat. Sayang harganya terlalu murah untuk idealisme. Rara jatuh terduduk. Dunia yang ia coba sembunyikan, kini terbuka lebar. Pagi itu langit Jakarta cerah. Tapi hati Rara justru mendung. Suara notifikasi ponsel berdentang tanpa henti. Grup kelas ramai membicarakan sesuatu yang membuat dada Rara makin sesak. Ia membuka Twitter, dan foto itu masih di sana. Kini sudah ditonton lebih dari 2 juta kali. Wajahnya terpampang jelas. Duduk anggun di samping Pak Rashid. Tatapan kamera menangkap detik-detik kehancurannya. Caption sinis dari netizen tak berhenti mengalir. Contoh mahasiswa berprestasi yang jual idealisme demi tas branded. Bangsat, ini uang rakyat. DPR tua, mahasiswi muda, transaksi murahan. Semoga anak-anaknya lihat dan malu. Rara nyaris muntah membaca komentar itu. Bukan cuma akun-akun gosip, bahkan portal berita besar mulai memuat artikel tentang dugaan hubungan tak patut antara pejabat dan mahasiswi. Meski tak menyebut namanya langsung, semua orang tahu itu tentang dia. Jam 8 pagi, notifikasi baru muncul. Email resmi dari fakultas. Saudari Rara diminta hadir dalam sidang etik mahasiswa hari Jumat pukul 10. Tangannya gemetar. Ia belum sempat menghapus air matanya saat ponsel kembali berdering. Ibu. Dengan ragu, Rara mengangkat. Dari seberang, suara ibunya parau. Rara, ibu malu. Di pasar semua orang lihat. Mereka nunjuk-nunjuk foto kamu. Mereka bilang kamu dibeli orang tua. Rara menangis keras. Tapi tak ada suara yang keluar. Seolah seluruh tubuhnya lumpuh. Ibu. Mak. Rara cuma mau bertahan. Gak kuat, Bu. Pulang. Nak. Kalau semua ini bikin kamu jauh dari dirimu sendiri, lebih baik pulang. Panggilan itu menjadi tamparan paling menyakitkan. Ia menatap apartemen mewah di sekelilingnya. Sofa mahal. Kitchen set yang belum pernah disentuh. Lemari penuh baju bermerek yang tak pernah membuatnya benar-benar bahagia. Sore harinya, ia mendatangi kantor Pak Rashid untuk terakhir kalinya. Dengan mata sembab, Rara berkata tegas. Terima kasih untuk bantuannya, Pak. Tapi saya sudah tidak bisa lanjut seperti ini. Saya kehilangan diri saya sendiri. Pak Rashid hanya menatapnya dalam diam. Tak marah, tak membujuk. Aku mengerti, Rara. Kamu berbeda dari yang lain. Semoga Allah mudahkan jalanmu.
Rara pergi tanpa membawa apapun. Ia tinggalkan kunci apartemen, kartu ATM pemberian, bahkan ponsel mahalnya. Ia hanya membawa tas ransel lamanya yang sudah mulai sobek. Malam itu, ia kembali ke kos kecil di dekat kampus. Kos lama yang sempat ia sewa sebelum jadi orang kaya mendadak. Kamarnya kosong dan berdebu. Tapi untuk pertama kali dalam berbulan-bulan, Rara bisa tidur tanpa rasa takut. Besoknya, ia menghadiri sidang etik kampus. Ruangannya dingin dan penuh tatapan tajam. Tapi Rara tak mundur. Saya tidak melakukan pelanggaran akademik. Tapi saya mengakui, saya sempat kehilangan arah. Saya minta maaf. Pihak kampus memutuskan memberikan sanksi peringatan dan pembinaan. Status mahasiswanya tidak dicabut, tapi namanya tetap tercoreng. Namun hari itu, Rara justru merasa lebih ringan. Meskipun teman-teman menjauh, meskipun namanya sudah viral dengan stigma buruk, setidaknya ia berdiri lagi di atas kakinya sendiri. Hari-harinya kembali berat. Ia mulai mencari kerja paruh waktu. Menjadi pelayan kafe, pengantar makanan, bahkan sempat jadi asisten editor lepas. Uang pas-pasan, tapi hidupnya kembali nyata. Ia mulai mengisi malam-malamnya dengan belajar di pojok perpustakaan. Bukan lagi di dalam kamar hotel dengan cahaya mewah, tapi di ruang sunyi yang dingin dan sederhana. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tersenyum tulus. Musim hujan mulai berganti kemarau. Langit Jakarta semakin terik. Namun langkah Rara tetap teguh. Di tengah debu dan panas, ia menapaki hari demi hari dengan rutinitas baru. Pagi kuliah, siang bekerja di sebuah kedai kopi, malam menjadi editor lepas untuk artikel online, dan dini hari, ia masih sempatkan belajar di meja kecil kosnya. Setiap sen yang ia kumpulkan ia catat rapi. Biaya semester, uang makan, sumbangan penelitian, bahkan ongkos print tugas, semua harus cukup. Ia sudah tak punya waktu untuk bersedih. Luka hati karena dihina, ditinggal teman, dan dijadikan bahan gosip kampus, sudah ia lipat dalam diam. Satu hal yang membuatnya tetap kuat, tekad untuk menebus semuanya dengan cara yang benar. Di semester 7, Rara menemukan sebuah pengumuman di papan kampus. Program beasiswa S2 luar negeri, seleksi nasional. Ia membacanya sambil menahan napas. Syaratnya berat. IPK minimal 3,75, pengalaman organisasi, karya tulis ilmiah, dan surat rekomendasi dari dosen. Seketika ingatannya kembali ke masa-masa ia disindir sebagai mahasiswa murahan. Tapi ia menggeleng pelan. Aku bukan lagi Rara yang itu. Aku akan buktikan sendiri siapa aku sekarang. Ia mulai menulis esai beasiswa dengan serius. Ia berkonsultasi ke perpustakaan, bertanya pada dosen yang dulu sempat kecewa padanya, dan menyusun portofolio akademiknya selama 3 minggu penuh. Setiap malam, ia latihan presentasi beasiswa sambil merekam dirinya sendiri dengan ponsel jadulnya. Di sela-sela kerja di kafe, ia membawa print out draft proposalnya. Ketika rekan kerjanya mengeluh capek, Rara tetap membaca dan mengoreksi. Lo nggak Cape, Ra? Tanya temannya sesama barista. Rara hanya tersenyum. Cape sih, tapi lebih capek lagi kalau gagal karena nyerah. Hari pengumuman wawancara seleksi beasiswa tiba. Ia datang dengan setelan formal sederhana, kemeja putih, rok hitam panjang, dan sepatu pantofel yang ia semir semalaman agar terlihat baru. Di dalam ruang panel wawancara, 3 orang pewawancara memandanginya serius. Saudari Rara, Anda viral tahun lalu. Menurut Anda, bagaimana kami bisa percaya pada Anda sebagai representasi generasi muda Indonesia? Pertanyaan itu menghantam keras. Rara menarik napas. Ia tidak lari. Betul, saya viral karena kesalahan saya sendiri. Tapi saya memilih memperbaiki diri. Saya kembali ke jalan yang seharusnya. Saya bekerja. Saya bertanggung jawab atas hidup saya. Dan saya ingin jadi contoh bahwa seseorang bisa berubah. Tidak semua jatuh harus berakhir tenggelam. Ruangan hening sejenak. Salah satu pewawancara tersenyum. Baik. Terima kasih atas kejujurannya. 2 minggu kemudian, saat ia sedang menyapu lantai kafe,
Ponselnya berdering. Email masuk. Selamat, Anda lulus seleksi program beasiswa S2 luar negeri. Rara tak bisa menahan air mata. Di tengah bau kopi dan suara pelanggan, ia berdiri mematung, menangis dengan bahu terguncang. Dari meja kasir, manajer kafe berteriak. Rara, kenapa kamu? Rara hanya mengangkat ponsel dan berkata dengan suara tercekat. Aku lulus. Aku dapat beasiswa, Kak. Seluruh kafe terdiam. Kemudian tepuk tangan pecah dari teman-temannya yang selama ini hanya tahu sebagian kecil dari perjuangannya. Malam itu, di kamar kos kecil yang makin rapuh ke temboknya, Rara menuliskan sesuatu besar di kertas dan menempelnya di dinding. Harga diri memang tidak murah. Tapi kalau dijaga, dia akan membawamu lebih tinggi dari yang pernah kamu bayangkan. Bandara Soekarno-Hatta pagi itu sibuk seperti biasa. Suara pengumuman, roda koper yang menggelinding, dan senyum-senyum perpisahan memenuhi ruang tunggu keberangkatan. Di antara keramaian itu, berdiri seorang perempuan muda dengan ransel hitam di punggung dan map biru di tangan. Itu Rara. Kini rambutnya terikat rapi. Wajahnya bersih tanpa makeup tebal. Tidak ada gaun mewah, tidak ada tas mahal. Tapi tatapan matanya mantap, penuh tujuan. Ia akan terbang ke Belanda sore itu, mewakili Indonesia sebagai mahasiswa program master di bidang linguistik pendidikan. Saat menunggu boarding, ia membuka pesan suara yang dikirim ibunya semalam. Rara, ibu bangga sekali. Dulu kamu pulang dalam keadaan hancur. Sekarang kamu pergi dengan kepala tegak. Kalau ayahmu masih ada, pasti dia akan peluk kamu erat. Doa ibu selalu menyertaimu, Nak. Air matanya mengalir tanpa suara. Dari sebuah kampung kecil di kaki Gunung Lawu, ke sebuah pesawat menuju negeri asing, semua itu bukan terjadi karena keberuntungan. Tapi karena ia memilih untuk berdiri di saat dunia menyuruhnya jongkok. Ia memilih menahan malu dan bangkit. Di saat semua orang menunjuk dan menghina. Saat ia tiba di gerbang keberangkatan, seseorang menyapanya pelan. Seorang perempuan muda dengan wajah familiar. Ternyata Mira, seniornya dulu. Mira kini tampak berbeda. Wajahnya pucat, tubuh kurus, dan pandangannya kosong. Di tangannya hanya ada satu koper besar dan tas lusuh. Rara, gue denger lo dapet beasiswa ya? Lo. Rara terdiam sesaat, lalu tersenyum. Gue cuma beruntung bisa bangkit. Mir, lo masih bisa juga kok. Mira tertawa getir. Lo tahu nggak? Waktu lo keluar dari semua itu, banyak yang bilang lo bodoh. Tapi ternyata lo yang benar. Gue masih di tempat yang sama. Dan makin tenggelam. Rara menggenggam tangan Mira sebentar. Kalau kamu masih bisa ngomong kayak gitu, artinya kamu belum selesai. Lo bisa keluar. Mulai sekarang. Mira menunduk. Matanya mulai berkaca. Gue iri, Ra. Tapi sekaligus lega, ada yang bisa buktiin ke dunia. Kalau harga diri tuh nggak bisa dibeli. Panggilan boarding terdengar. Rara melangkah masuk ke ruang tunggu. Tapi sebelum benar-benar hilang dari pandangan, ia menoleh dan melambaikan tangan ke Mira. Mata mereka saling mengunci, dan di dalamnya ada harapan. Setahun kemudian, di sebuah auditorium universitas ternama di Belanda, Rara berdiri di podium dengan mikrofon di depan wajahnya. Ia menjadi pembicara dalam forum internasional bertema Etika, Identitas, dan Ketahanan Perempuan Muda di Asia. Bahasanya tenang. Penyampaiannya lembut tapi mengena. Di layar besar di belakangnya terpampang kutipan yang membuat semua hadirin terdiam. Saya bukan korban. Saya bukan pelaku. Saya manusia yang sempat tersesat, tapi memilih pulang ke dirinya sendiri. Usai pidatonya, seorang profesor dari Kanada menghampiri. Miss Rara, your story, it's powerful. Would you consider writing a book about it? Rara tersenyum. Maybe one day, when I'm ready. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia membuka laptopnya dan menulis. Judul, Harga Diri Tak Bisa Dibeli, meski seluruh dunia menawarkannya dengan harga tinggi. Dan untuk pertama kalinya, dia tahu, luka itu tak sia-sia.
Luka itu bukan akhir. Luka itu adalah pintu.